Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini tidak ada seorang pun yang luput dari ujian, termasuk ujian dalam hal rezeki dan harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was-samarati wa basyirish syabirin. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah pastian hidup. Dan salah satu ujian yang paling berat dirasakan manusia adalah kekurangan harta. Harta seringkali menjadi ukuran kebahagiaan manusia. Ketika rezeki lancar, hati terasa lapang. Namun ketika penghasilan berkurang, usaha sepi, hutang menumpuk, atau kebutuhan hidup semakin berat, maka hati mudah gelisah dan iman pun akan diuji. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan akan menguji dengan kekurangan harta yang besar, tetapi sedikit kekurangan. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun berkurangnya rezeki bisa menjadi ujian yang berat bagi kita jika tidak disertai dengan kesabaran dan keimanan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa kekurangan harta bukan tanda Allah membenci, tetapi justru tanda Allah sedang menguji dan mendidik hambanya. Karena dengan ujian ini, Allah ingin melihat apakah kita tetap jujur, tetap bersyukur, dan tetap bergantung kepadanya, atau justru mengeluh dan berputus asa dari rahmat-Nya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kondisi kekurangan harta, Islam mengajarkan 3 sikap utama. Yang pertama adalah sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap berusaha dengan cara yang halal, sambil menjaga hati agar tidak protes kepada takdir Allah. Kedua adalah qanaah dan syukur. Mensyukuri apa yang masih kita miliki. Jika harta berkurang, mungkin kesehatan masih ada, keluarga masih utuh, dan iman masih terjaga. Itulah nikmat yang jauh lebih berharga. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat tawakal dan doa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Rezeki akan selalu datang dari arah yang tidak kita sangka. Ketika satu pintu tertutup, Allah mampu membuka pintu lain yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di akhir ayat ini Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya, setiap kesabaran di dalam menghadapi kekurangan harta tidak akan sia-sia. Bisa jadi Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik, atau Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Maka ketika kita diuji dengan kekurangan harta, janganlah kita lemah. Jadikan ujian itu sebagai jalan untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki ibadah dan memperkuat kejujuran dalam mencari rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sabar, yang kuat imannya, dan yang selalu husnudzon kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.